Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abdul Halim. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kita kembali berdiskusi atau menyorot terkait dengan kasus-kasus kontroversial di seputar Panji Gumilang, dan tentunya juga ada kaitannya dengan Ponpes Az-Zaitun. Nah, hari ini kita lihat bagaimana perkembangan terakhir tentang proses hukum maupun proses administrasi pendidikan yang terkait dengan Az-Zaitun. Nah, kemarin kita lihat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini sudah mulai juga secara aktif dan bekerja sama dengan Menko Polhukam Mahfud MD ya. Kita lihat beberapa statement daripada Menko Polhukam berikut ini. Silakan. Selama ini kita belum pernah menutup pondok pesantren, termasuk pondok pesantren yang keras seperti Al-Mu'min sekalipun kita tidak menutup. Tapi kalau pribadi yang melakukan pidana ya kita ini. Tapi itu akan dibaca dulu. Dibekukan atau dibubarkan, tapi harus secara bijak memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid di sana atau santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya. Sahabat sekalian, kalau kita lihat dari statement daripada Mahfud MD, Menko Polhukam kita, ini menjawab berbagai desakan, termasuk desakan daripada Ridwan Kamil sebenarnya yang menuntut untuk membekukan, atau bahkan tentunya makna membekukan di sini tentu ada kaitannya dengan bagaimana menutup sementara atau permanen terhadap Ponpes Az-Zaitun ini. Sama halnya juga sahabat sekalian, kita lihat dukungan terhadap penutupan ini dilakukan para ulama yang melakukan unjuk rasa di sekitar ulama-ulama Tasikmalaya yang mendatangi Polda Jawa Barat, dan mereka umumnya adalah juga menuntut penutupan daripada pesantren Az-Zaitun. Nah, lalu bagaimana sikap pemerintah? Nah, Mahfud MD mengatakan belum bisa menjawab dan bahkan belum ada upaya untuk mengambil tindakan penutupan terhadap pesantren Az-Zaitun. Nah, ini bagaimana kira-kira? Bagaimana kita melihatnya? Sekarang kita coba soroti kaitannya dengan bagaimana keberlangsungan daripada pesantren Az-Zaitun ini. Sahabat sekalian, kalaupun misalnya seandainya persoalan AS Panji Gumilang nanti berakhir pada terbukti melakukan tindak pidana dugaan penistaan agama, maka pesantren ini harus diselamatkan. Maka pemerintah dalam hal ini tidak boleh abai dan tidak boleh mengabaikan berbagai termasuk lembaganya, termasuk juga hak-hak wali santrinya yang berada di sana. Nah, sahabat sekalian, ada beberapa sikap atau rekomendasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini saya coba dari berdasarkan dialog-dialog dari berbagai pakar, dari berbagai akademisi dan juga praktisi pendidikan. Yang pertama, ada pihak yang menginginkan yang tadi seperti yang diajukan oleh Ridwan Kamil, ditutup saja. Nah, ini satu sikap yang muncul juga dari masyarakat. Jadi ini tentu ada plus minus. Kalau ditutup tentu akan berdampak juga terhadap murid-murid, guru-guru yang sama sekali sebenarnya tidak terkait dengan hal-hal yang sekarang sedang diselidiki, sedang penyidikan oleh Baris Krim Polri, yaitu tentang aspek pidananya. Mereka jangan juga dirugikan, khususnya kepada santri dan wali murid. Nah, sahabat sekalian, kalau kita misalnya mengatakan ditutup, barangkali ini adalah pilihan pahit, dan saya termasuk orang yang tidak setuju mengambil langkah dan saya lihat juga Pak Mahfud MD bahkan memperbandingkan misalnya bagaimana Al-Mu'min Ngeruki di Solo, meskipun pimpinannya bermasalah ketika itu, tetapi pesantren ini tidak dilakukan penutupan. Jadi saya dalam posisi meminta pemerintah
pesantren Al-Zaitun ini tetap berlangsung dengan beberapa catatan atau rekomendasi berikutnya. Nah, sahabat sekalian, lalu kalau misalnya dia tidak ditutup, maka rekomendasi saya yang pertama adalah lakukan pembenahan, terutama ini adalah menyangkut dengan reformasi ya manajemen. Nah, manajemen ini tentu terkait dengan pengelola. Oleh sebab itu, pengelolanya juga tentu harus ya dilakukan reformasi, kemudian tentu dilakukan langkah-langkah konkret untuk mengambil kebijakan dan memilih pemimpin pondok pesantren itu yang bisa melanjutkan proses pembelajaran itu. Soal siapa orangnya tentu kita serahkan nanti kepada pemerintah. Ini manajemen ini nanti terkait juga manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen aset, manajemen dan lain-lainnya saya pikir. Nah, sahabat sekalian, di samping manajemen reformasi manajemen, tentu juga dalam proses ini perlu reformasi, evaluasi terhadap guru. Nah, karena saya yakin guru-gurunya ini juga tentu sedikit banyaknya selama ini punya andil dalam proses apa yang terjadi di Az-Zaitun itu. Misalnya saya pikir guru-guru ini diberikan pembinaan ya, diberikan upaya untuk pendampingan ya, agar orientasi dan pikirannya tentu kepada dunia pendidikan semata, tidak memikirkan tentang hal-hal yang di luar itu, apalagi untuk hal-hal yang secara terang-terangan, misalnya kekhawatiran adanya pengaruh daripada ajaran-ajaran di luar keislaman maupun ajaran-ajaran yang sifatnya untuk melawan atau beririsan dengan aliran paham-paham yang dianggap bertentangan dengan Islam. Nah, selain guru tentu juga kita berharap ya dilakukan juga tentu di tendik, tenaga kependidikannya. Jadi saya pikir ini harus paralel, guru, tenaga pendidikan, manajemen, dan tentu juga ini kaitannya dengan kemampuan, skill dan kompetensi, dan juga tentu orientasi pendidikannya. Orientasi pendidikan yang kita maksudkan di sini adalah bagaimana guru-guru dan tenaga kependidikan itu adalah dibina, didampingi oleh pemerintah. Dalam hal ini tentu karena di bawah Kementerian Agama, maka Kementerian Agama saya pikir paling berhak atau paling pantas untuk memberikan pembinaan atau pendampingan ini. Nah, sahabat sekalian, ada juga dalam hal ini ya tentu muncul nanti akan pertanyaan-pertanyaan. Ini aset kan aset dari umat Islam yang diperoleh dari sumbangan umat Islam, bukan harta pribadinya A.S. Panji Gumilang tentunya, tetapi dari orang-orang dihimpun dari donatur-donatur yang tentu ini adalah saya pikir bagian daripada bagian yang harus diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tentu negara nanti punya mekanisme tersendiri. Bagaimana cara mengambil alih daripada sistem pendidikan yang berada yayasan ini dialihkan kepada negara. Saya lebih cenderung aset-aset ini dan pesantren ini coba diserahkan kepada negara, dan untuk kemaslahatan baik itu masyarakat maupun umat. Ini penting sehingga tidak ada yang kita sebut negara dalam negara. Nah, selama ini kita lihat Az-Zaitun, Ponpes Az-Zaitun di bawah kepemimpinan Panji Gumilang ini cenderung seperti ingin membuat negara di dalam negara. Nah, misalnya beberapa pendapat peneliti kemarin mengatakan bagaimana dia ingin menyaingi swasembada pangan melalui pertanian. Ini sebenarnya bentuk, kata peneliti ini adalah bentuk dari sebenarnya keinginan dari A.S. Panji Gumilang untuk menandingi atau menyaingi negara. Nah, ini saya pikir satu sisi kita bisa mengatakan adalah sesuatu yang positif, tapi sisi lain
arah-arahnya tentu kita juga harus cermati apakah ini ada kaitan dengan langkah-langkah atau kaitan dengan keinginan ingin tidak diatur oleh negara. Bahkan beberapa statement dari AS Panji Gumilang misalnya kita dengar bagaimana misalnya meremehkan dari Kementerian Agama, ya kan, diremehkan atau ya kita seolah-olah ada kesombongan lah, ya, kesombongan AS Panji Gumilang terhadap peran negara atau Kemenak di dalam hal ini. Jadi ya beberapa statementnya muncul, misalnya statementnya adalah ya kita tidak mau diatur oleh Kemenak, misalnya Kementerian Agama. Kenapa? Karena mereka dianggap sudah mandiri, sudah punya kekuatan basis ekonomi, sudah punya merasa sudah di atas angin. Nah, ini saya pikir yang perlu juga diperhatikan. Ada lagi misalnya bagaimana keyakinan AS Panji Gumilang untuk unggul dalam sektor maritim. Nah, ini bagus juga, tetapi seolah-olah ada bandingan, ada upaya untuk membuat saingan dalam tanda kutip, ya, apa yang dilakukan konsen oleh negara, yaitu membangun maritim, ya, dunia maritim kita dia ikuti. Nah, satu sisi sih kita lihat ini adalah bentuk support kepada negara, tetapi tentu juga AS Panji Gumilang ini juga tidak terlepas dari masa lalunya yang pernah terkait dengan NII. Nah, sahabat sekalian, saya merekomendasikan dan menurut saya ini boleh dong saya memberikan saran, kalau dipakai boleh, tidak juga. Pemda Jawa Barat saya pikir lebih layak menjadikan Ponpes Az-Zaitun ini sebagai sekolah unggulan percontohan di tingkat provinsi. Jadi nanti menjadi milik Jawa Barat, Pemda Jawa Barat, dan semua santri yang ada di sana nanti dari mulai SD, SMP, aliyah atau SMA itu mendapat beasiswa seluruhnya. Harusnya ini udah mengarah ke sana, sehingga nanti akan muncul sekolah unggulan Pemda Jawa Barat. Jadi semuanya kurikulum, SDM termasuk juga soal keuangannya langsung dihandle oleh negara. Jadi tidak ada lagi nanti pertanyaan-pertanyaan terkait sumber pendanaan atau pihak-pihak mana yang kira-kira yang mendanai kegiatan ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan dan kecurigaan yang muncul di tengah masyarakat karena menyangkut dengan tidak jelasnya transparansi atau bahkan belum pernah diaudit akuntan publik terhadap pesantren ini. Karena dana-dana ini kan dihimpun dari masyarakat dan negara juga memberikan bantuan-bantuan dengan biaya operasional sekolah, BOS, maka tentu negara punya kewajiban. Selain itu juga nanti adalah reformasi yang berikutnya adalah reformasi kurikulum. Kurikulumnya mungkin dilakukan penguatan, ya. Apakah ini nanti arah Pemdanya kemana, ya, visinya kemana? Saya melihat jika ingin misalnya menjadi soal sekolah sebagai pusat peradaban, ya silakan. Tapi dibuat sebuah kajian yang baik, ya, apakah memang ingin menjadi pusat kebudayaan dan toleransi serta perdamaian, atau memang kita jadikan pesantren model pesantren yang punya kekhasan tersendiri untuk Jawa Barat. Nah, kemudian tentu dalam proses ini saya berharap ini Az-Zaitun dinegrikan. Jadi menjadi sekolah negeri milik negara. Nah, ini jauh lebih aman sebenarnya. Ya, karena ini lebih terkontrol dan lebih wise juga, karena memang dana-dana yang ada ini adalah, ya, yang mulai pembangunannya dan segala proses itu adalah dihimpun melalui masyarakat, meskipun dalam prosesnya
seperti diceritakan beberapa narasumber yang muncul di media, misalnya dari proses kelompok-kelompok yang berasal dari NII KW 9 misalnya. Ya, terlepas dari itu semua, saya pikir ya Jawa Barat bisa melakukan ini dengan cara yang legal juga. Jangan nanti seperti yang dituduhkan oleh AS Panji Gumilang, jangan menjadi garong. Tetapi ini harus dicarikan payung hukumnya, bagaimana pesantren Az-Zaitun ini dinegrikan, diambil alih oleh pemerintah, tetapi dengan mekanisme yang berlaku. Ya, termasuk misalnya kalau memang harus ada ganti rugi kepada kepada masyarakat, kepada yayasan yang selama ini uangnya keluar misalnya, selama dapat dibuktikan, saya pikir ini juga perlu dipertimbangkan. Nah, inilah beberapa hal. Saya berharap dengan adanya sistem pendidikan yang bisa dikoordinir, dievaluasi dan dipantau oleh negara, itu lebih baik. Jangan sampai ada pendidikan, lembaga pendidikan tidak terkontrol dan berlaku dan bertindak seperti negara dalam negara. Kita harus antisipasi, karena ada saja kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan nanti adanya intoleransi bahkan, atau juga adanya sikap-sikap yang kontraproduktif bagi negara kita, dan juga termasuk jangan sampai ada lembaga pendidikan Islam yang membuat gaduh dan membuat kacau terhadap umat Islam di tengah-tengah masyarakat. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.